Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat pasti. Sehat dan semangat ya. Jawab salamnya kan semangat. Subhanallah. Saya ucapkan selamat. Ya. Barangkali bisa diberikan semangat ya Prof ya. Ini banyak sekali bukan masukan, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kembali kepada kita. Yang saat ini para anak yang diberikan amanah untuk merawat orang tua yang sudah sepuh. Dan kadang-kadang Prof, mereka ini menyampaikan kesabaran kami ini terbatas Mbak Nikma. Betul. Terus kemudian ketika orang tua sudah maaf ya, orang tua ketika mulai kecil kembali dan sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak ini. Prof, tolong diberi semangat. Iya, kepada anak-anak yang tidak hanya merawat ya, tapi juga mencari biaya obat, ya kan? Maka selalu saya berdoa di akhir acara ini, ya Allah, percikkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam kepada orang-orang yang sakit supaya tidak mengeluh. Kepada yang sakit saya sampaikan, jangan mengeluh. Sebab kalau Anda mengeluh itu yang merawat saja tanpa mengeluh sudah susah, apalagi Anda mengeluh. Tolong saya sampaikan pada seluruh yang sakit itu, yang merawat Anda itu sudah terlalu lelah. Jangan mengeluh. Mengeluh itu satu, membuat Allah tidak mau melihat wajah panjenengan. Mengeluh itu memutuskan hubungan Anda dan Allah. Sebab siapapun yang mengeluh karena alasan apapun, Allah berkata, carilah Tuhan yang lain saja yang bisa menuruti kemauanmu. Jangan mengeluh. Di samping itu, mengeluh membuat Allah tidak melihat Anda, merawat Anda. Yang kedua, mengeluh itu semakin menyusahkan yang merawat Anda. Kepada yang merawat, subhanallah, sudahlah percayalah. Tangan Anda untuk merawat orang tua, keluarga, keringat Anda itu investasi. Untuk investasi, saya yakin Allah itu tidak buta. Apa keikhlasan Anda? Tidak mungkin Allah kemudian menjadikan Anda hidup menderita. Nanti suatu saat percayalah, yakinlah hidup Anda nanti akan bahagia karena berkah doanya orang tua yang Anda rawat itu. Doanya orang tua itu makbul ya. Kalau Anda tidak sukses, mungkin suatu saat percayalah, anak Anda ketika Anda meninggal dunia karena doa orang tua yang sekarang Anda rawat sekian tahun itu, maka itulah nanti yang akan membahagiakan anak-anak Anda. Selamat, bersabar, terus jangan putus asa. Yakin bahwa Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk Anda. Saya kira demikian Mbak Nima. Kita sudah berada di halaman 94 ya. 94 ya saya baca. Oke, Prof, silakan Prof. Sebelum saya baca, saya sampaikan kalau nanti ada tidak paham dari penjelasan saya ini, silakan telepon saya. Jangan tanya yang lain dulu. Ya, jangan tanya yang lain dulu. Tanya saya, insya Allah saya jawab melalui telepon saya konsultasi sholat 081333444309. Saya ulang 081334444309. Jangan tanya yang lain dulu, nanti tambah bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 94, alinea yang paling bawah. Silakan dibaca Mas Hilmi atau Mbak Nikmah. Abdullah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu menangis terseduh-seduh sambil mengulang-ulang Al-Quran surat Qaf ayat 19 yang berisi berita tentang sakaratul maut atau beratnya saat terakhir menjelang kematian. Semua orang akan merasakannya, tidak peduli siapapun dia. Ya, Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang kecilnya, waktu kecil ya, itu dipegang pundaknya oleh Rasulullah, lalu didoakan semoga kamu menjadi ahli Al-Quran. Masya Allah. Lalu jadilah dia sahabat yang memang terkenal ahli tafsir. Yaitu. Nah, beliau ini menangis terseduh-seduh ketika sholat ya, karena mengulang-ulang surat Qaf 50 ya. Saya baca dulu. Nah ini surat Qaf surat 50 ayat 19 ya. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakratul mautil
Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut bil haq, pasti. Pasti. Bil haq. Iya, itu pasti kan? Apa ada sih orang yang tidak kedatangan tidak ketemu dengan sakaratul maut? Itu tidak ada, semuanya itu akan kedatangan mati. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kamu lari-lari darinya. Artinya orang takut mati ya di situ. Inilah kematian yang selama ini kau takuti, kan? Yeah. Nah, saya sampaikan, makanya setiap di pendalaman PTSB saya selalu katakan, jadilah orang yang siap mati setiap ruko. Ruko itu adalah penyerahan kepala kepada Allah dan penyerahan nyawa kepada Allah. Ya. Maka kalau setiap ruko Anda mengatakan, ya Allah, saya berusaha sehat. Ya, saya sakit dan berobat. Saya berusaha tidak kecelakaan di jalan. Tapi ya Allah, nyawa ini milikmu dan terserah engkau kapan engkau ambil. Sekarang pun saya siap. Harus begitu. Kalau ruko tidak menghadirkan perasaan begitu, itu adalah rukuk fisik, rukuk robat, dan tidak rukuk hati, dan itu adalah rukuk kebohongan. Ya, oleh karena itu, ayolah mulai hari ini nanti salat duha, atau salat zuhur, qobliyah zuhur, nanti setiap rukuk kita katakan, ya Allah, saya siap mati kapan saja, saya berusaha untuk hidup, saya berusaha untuk sehat, saya berusaha untuk berhati-hati, tetapi nyawa ini menjadi hakmu ya Allah, kapan saja saya siap engkau panggil. Begitu. Itu baru benar-benar rukuk namanya. Kalau rukuk tidak menyerahkan siap mati pada jam itu adalah rukuk kebohongan, rukuan tidak rukuk beneran. Ya, oleh karena itu orang yang rukuk cepat-cepat itu orang yang takut diambil Allah pada jam itu. Jadi sama dengan berkata, ya Allah saya rukuk tapi jangan diapa-apakan ya. Jangan diambil dulu ya. Jangan diambil dulu ya, kemudian akan cepat-cepat gitu. Nah, maka kajian terapi surat bahagia pagi ini melalui Al-Victor ini adalah bagian daripada menyempurnakan rukuk dan sujud kita. Sekarang saya sampaikan, mengapa sih kira-kira kok Abdullah bin Abbas ini membaca ayat ini menangis terus yang dibaca itu. Ini dibaca wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Lagi wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Terus diulang-ulang. Mengapa? Ini saya membuka buku tadi. Setelah subuh tadi ya. Makanya kalau saya kesini saya siapkan betul karena saya ini sedang bertemu dengan kekasih. Itu. Saya berpakaian yang bagus karena bertemu dengan kekasih. Saya siapkan suara saya ini karena saya bertemu dengan kekasih. Siapa kekasih? Seluruh pendengar ini. Subhanallah. Ya. Ini suara terindah. Mengapa ya, saya kasih? Karena Anda semua jauh lebih mulia dari saya. Bagi yang lebih muda, Anda lebih mulia karena Anda tidak banyak berbuat dosa seperti yang lebih tua seperti saya ini. Bagi yang lebih tua, Anda lebih mulia karena berarti ibadah Anda jauh lebih lama dari saya. Kan? Bagi yang tidak seberapa, yang ilmunya di bawah saya mungkin ya, itu Anda enak karena tanggung jawabnya tidak besar. Ya kan? Nah gini Muslim ya. Luar biasa. Ini dibaca berulang-ulang dengan penekanan yang berbeda. Ini, saya coba sekarang ini ya. Ketika seseorang menjelang sakaratul maut, malaikat Israel berkata, ya, biar dia agar istirahat sebentar. Itu. Jadi ketika mau dicabut itu dilihat malaikat begini, biar istirahat sebentar. Malaikat yang berkata seperti itu, Prof. Ya, berbicara pada dirinya sendiri. Nah, ketika mulai dicabut dan roh itu sudah di dada, kemudian dihentikan dulu. Masya Allah. Kata malaikat Israel, biarkan saya hentikan sejenak supaya istirahat dia sebentar. Ketika ruh sampai di tenggorokan, malaikat Israel berkata lagi,
Iya. Berhenti lagi dulu. Berikan dia istirahat agar tiap-tiap anggota badan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Masya Allah. Maka mata kiri mengucapkan selamat tinggal kepada mata yang sebelah kanan. Telinga yang kiri mengucapkan selamat tinggal kepada telinga yang sebelah kanan. Kaki yang kanan mengucapkan selamat tinggal kepada kaki yang kanan. Terus. Jadi malaikat Israel ketika mencabut di tenggorokan dihentikan dulu. Saya istirahat sebentar supaya masing-masing anggota badan saling mengucapkan selamat tinggal. Yang rambut akan mengucapkan selamat tinggal kulit kepala. Terus kepala akan mengucapkan dengan badan selamat tinggal ya, nanti kita sudah berpisah ya. Subhanallah. Lalu secara keseluruhan ruh mengucapkan selamat tinggal wahai jasad yang kasar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mengapa sih Abdullah bin Abbas sampai mengulang-ulang sakaratul maut itu begini? Jadi roh ketika dicabut seperti itu. Dan itu dialami siapa saja, termasuk yang ngomong ini, semuanya. Semuanya. Mohon maaf, yang muda jangan menganggap bahwa matinya masih lama. Karena syaratnya mati itu tidak ada, syarat mati adalah tua. Yang sehat jangan berenak-enak bahwa saya sehat nanti matinya lama. Mohon maaf, tidak ada syarat kematian itu kesehatan, sakit. Tidak sedikit orang yang sakit itu mati. Orang yang sehat itu mati tanpa sakit. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah sadarkan kami untuk bersiap-siap kematian. Jangan sampai kami terlena dengan kesehatan, sebab syarat mati, sehat bukan syarat kematian. Kan gitu. Okay. Nah, maka mengucapkan di tenggorokan ini dihentikan sejenak, kemudian ayo sama mengucapkan ayo selamat berpisah semua. Ketika selesai semua anggota badan mengucapkan selamat tinggal, ganti roh, kemudian pamit, selamat tinggal wahai jasad yang kasar, yang selama ini aku tempati, sekarang aku berpisah. Kamu akan hancur, tapi aku roh tidak akan hancur karena aku akan bertemu Tuhanmu. Subhanallah. Lalu setelah roh berpisah dari jasad, ada suara keras yang seperti suara kelas ya kepada manusia yang sudah mayat itu ya, wallahu a'lam dengar atau tidak. Wahai manusia, wahai anak cucu keturunan Adam, sekarang saya tanya, dunia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkannya? Dunia ini yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkannya? Yang kedua, apakah kau telah mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan Anda? Yang ketiga, apakah telah kau bunuh dunia atau kau yang telah terbunuh oleh dunia? Jadi seperti ada dialog. Lalu ketika dimandikan, subhanallah, mandi kan ya ditelanjangi tuh maksudnya. Tapi ditutup kan, auratnya ditutup. Mas Ilmi udah pernah nggak memandikan jenazah? Beberapa kali. Bagus. Yang belum pernah saya kira harus pernah, supaya lebih dekat kepada Allah dengan mengingat kematian itu. Ya, jadi silakan berebut lah, minta izin kepada keluarganya untuk memandikan jenazah itu. Itu luar biasa bagus itu. Untuk mengingatkan, menyadarkan orang kadang-kadang lewat itu, ya. Lewat itu. Nah, ketika sudah dimandikan, ada 4 suara dari langit begini, gitu. Hai, umpamanya Ahmad atau umpamanya Ali itu, hai Ali, mana badanmu yang kuat dulu? Katanya kamu dulu kuat, nah sekarang kok lemah? Ini suara dari gaib ya? Ya, ini suara dari, ini dialog ya. Tidak usah tanya buktinya lah ya. Ya. Yang kedua, mana lidahmu yang dulu bacaanmu fasih, suaramu bagus dulu? Kenapa sekarang diam? Suaramu dulu mengagumkan orang, bacaanmu dulu membuat orang itu hanyut, suaramu menghibur banyak orang dulu lah. Sekarang kenapa kamu diam sekarang? Mana telingamu yang tajam? Kenapa sekarang kok jadi tuli begitu kamu?
Masya Allah. Yang keempat, mana kekasih-kekasihmu itu? Mana kekasih-kekasihmu itu? Kenapa sekarang kau tidak betah dengan kekasihmu itu? Maksudnya orang terdekat. Iya kan gitu. Katanya kamu dulu seneng itu, kenapa kok kamu sekarang tinggalkan? Lah inilah antara lain sakratul maut itu membuat saya berpikir semalam itu apa, subhanallah, Abdullah bin Abbas sampai kemudian mengulang-ulang. Jadi kalau makanya inilah yang menjadi dasar siapa yang membaca Al-Quran dengan apa itu membaca Al-Quran lalu tahu artinya itu tidak apa-apa diulang-ulang, kan boleh itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang tuh boleh. Asalkan tidak jadi imam sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya ini beribadah kepada Engkau. Hanya Engkau namamu yang saya puji. Wa iyyaka nasta'in, lalu saya menyampaikan permohonan, izinkan aku ya Allah. Banyak masalahku ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, anakku lagi bermasalah, coba. Ya Allah, menantuku bermasalah. Ya Allah, pekerjaanku bermasalah. Izinkan aku menyampaikan permohonan ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah aku, bimbinglah istri yang menjadi tanggung jawabku, bimbinglah anak-anak yang ada di pundakku yang menjadi amanat Allah untukku. Ini Engkau bimbing ya Allah menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa artinya saya baik lalu anak saya tidak baik? Apa artinya istri saya baik, saya tidak baik? Apa artinya saya baik, anak saya tidak karu-karuan? Itu maka ihdina itu kami. Maka itu boleh itu diulang-ulang. Boleh. Nanti akan saya sampaikan di sini beberapa cerita tentang beberapa sahabat yang di depan Ka'bah hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai berjam-jam. Masya Allah. Kemudian sampai pada lanjutan-lanjutan. Iya itu. Jadi dihayati. Siapapun. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa namanya permohonan sampaikan. Boleh. Ya saya kadang-kadang Mas Gilmi ya saya subhanallah saya tidak bukan karena apa ya saya kadang-kadang kalau membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu senang gitu saya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sama dengan begini, Ali, Allah itu tidak akan meninggalkan kamu. Dan semua yang kau alami itu bukan karena Allah itu benci sama kamu, begitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu maka sekarang pun yang sakit yang diberikan cobaan oleh Allah, coba ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa yang Anda alami itu bukan karena Allah meninggalkan kamu, tidak mungkin dong. Wong kamu itu lidahmu itu bahasa menyebut nama Tuhanmu, kok Tuhanmu meninggalkan kamu bagaimana? Kamu itu setiap hari berwudu, lalu sujud rukuk, masa Allah meninggalkan kamu? Percayalah, Allah itu maha kasih kepada engkau. Lah kok sekarang hidup kayak begini? Memang ada rencana besar Allah yang ini harus Anda lalui. Untuk menjadi orang besar, orang sukses tidak harus jalannya mulus. Betul. Ya, jalan mulus memang ini harus hal-hal yang harus dilalui. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan sekali-kali berpikir karena Allah lagi benci kepada Anda. Udahlah. Masa orang membaca Quran, membaca salawat Nabi, sampai buku-buku doa yang di buku saya yang dibaca sampai habis, masa itu dimurkai Allah? Maka ma wa ma qala, Allah tidak akan membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudahlah percaya, besok itu akan ada buah yang luar biasa indahnya. Tanamlah kesabaran sekarang, jangan mengeluh. Percayalah, nanti akan ada masa di mana Anda itu senyum. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh. Pasti nanti engkau itu akan diberi sesuatu dan engkau bangga. Engkau senang, engkau senyum, anak-anakmu riang. Subhanallah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh. Memang ini masa-masa yang harus Anda lalui, ya sudahlah dijalani. Dijalani saja, dijalani. Jangan mengeluh. Ayolah berdoa. Saling berdoa. Doakan Ali ini tidak mengeluh. Doakan Mas Hilmi, Mbak Imam mengeluh. Kami juga berdoa. Anda semuanya tidak mengeluh apapun rintangan Anda. Allah tidak pernah membenci Anda, saudara-saudara saya.
pada saudara-saudara saya yang sedang sakit, sedang susah, sedang menghadapi masalah seperti nggak ada jalan keluar, jangan sedih, sudahlah, jangan sedih. Tidak mungkin Allah itu membiarkan Anda sendirian. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk semuanya. Percayalah. Dan Allah hanya memberi pertolongan kepada orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya, jangan berharap ada pertolongan Allah. Yang percaya. Ya, begitu. Itu syarat utama. Nah, mengapa sahabat subhanallah Abdullah bin Abbas ini menangis sampai begitu? Ya karena inilah sakaratul maut itu. Belum lagi di buku yang lain diceritakan, subhanallah. Ada apa yang kita lakukan ini? Suara saya ini direkam oleh malaikat muslimin. Betul. Kemana sekarang Anda berada? Anda di pojok sungai, Anda di tepi jalan, Anda di atas kendaraan, semuanya dipoto oleh Allah melalui malaikat itu. Lalu foto-foto semuanya itu besok akan diputar menjelang kita mati. Menjelang sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu film-film itu akan diputar kembali, ditunjukkan. Sakaratul maut itu berat sekali. Subhanallah. Rasulullah itu loh, kurang apa? Apa ada orang melebihi Rasulullah kemuliaannya? Rasulullah itu berkali-kali minta, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami untuk menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan doa Rasulullah. Doa Rasulullah terus diucapkan. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, untuk nanti menghadapi sakaratul maut. Itu doa Rasulullah. Itu sekelas Rasulullah loh. Sekelas Rasulullah itu masih minta seperti itu. Ada doa yang di buku ini, saya lupa di halaman berapa itu. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Itu ada. Nah, subhanallah. Nanti ada di sini insyaallah. Ini nih halaman 58 Mas Gilmi. Halaman 58 ini Rasulullah. Halaman 58 doa nomor 85. Tolong dibaca Mas Gilmi. Sebentar. Ya. Mbak Nima sudah ketemu? Sudah ketemu. Ya, silakan dibaca. Arabnya atau artinya, Prof? Arabnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Artinya, wahai Allah, tolonglah aku atas kesengsaraan dan penderitaan menjelang kematian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul ini Rasul. Ya Allah. Rasul yang selama hidupnya tidak pernah menyakiti istrinya. Rasul yang tidak selama hidupnya tidak pernah mengecewakan orang tuanya. Rasul yang tidak pernah satu detik pun lewat tanpa ingat Allah. Itu pun masih minta, tolonglah saya ya Allah menjelang kematian. Tolong saya ya Allah. Rasulullah. Maka kita doakan seluruh pendengar El Victor ini yang pagi ini mendengarkan dan besok mengajak orang-orang lain ikut mendengarkan radio ini ya. Kalau ini baik, subhanallah, mudah-mudahan wafatnya besok adalah wafat yang sangat indah. Amin. Ya Allah. Mengapa indah? Karena film-film itu kalau orang dosanya belum diampuni, maka film yang jelek-jelek itu ya akan diputar oleh Allah. Mungkin film sedang berduaan dengan seseorang yang haram baginya. Itu akan muncul diputarkan kembali. Pezina itu yang sama-sama telanjang itu, yang video-video itu akan diputar kembali. Kan? Yang mencuri semuanya itu akan juga diputarkan semuanya. Tapi kalau sudah dimaafkan Allah, film itu akan diputus oleh Allah. Dibuang sama Allah. Akhirnya ketika menjelang mati, karena semuanya itu sudah dimaafkan oleh Allah, lalu yang diputar itu adalah film yang bagus-bagus. Maka senyumlah dia menjelang kematian itu, dia tersenyum karena senang melihat pahala-pahala yang sudah diinvestasikan begitu lama. Tapi kalau bagi orang yang filmnya jelek-jelek, sedih dia. Sedih dan mati dalam keadaan seperti mangap gitu ya. Waktu mendelik gitu karena dia terkejut. Naudzubillah. Percayalah, seluruh pendengar El Victor ini adalah orang-orang pilihan semua. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang pilihan. Ayolah sekarang kita bangkit hari ini
menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang bekerja terus. Jangan minta kasihan sama orang. Ini terus saya sampaikan. Jangan minta kasihan sama orang. Saya kira begitu, Mbak Nima. Ya. Prof, mohon maaf. Ya. Kita bicara soal sakaratul maut. Iya. Yang saat ini barangkali keluarga ini ada yang saat ini sedang sakit. Subhanallah. Sudah di ujung. Wah. Dan kemudian kalau sakaratul maut itu adalah tidak perkara yang mudah, tapi menjadi perkara yang besar. Iya. Kira-kira yang masih ada di sampingnya ini apa yang harus dilakukan untuk membantu beratnya beban sakaratul maut ini, Prof? Iya, jadi yang pertama diajaklah, ayolah, jangan mengeluh itu dulu. Semakin mengeluh menyikapi penyakit, semakin beratlah kematian. Karena Allah sudah tidak mau memandang dia, nggak suka, ya kan? Gitu. Maka ridholah. Maka coba semua pendengar sekarang, seluruh pendengar, letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Sekarang semuanya. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Katakan, raditu billahi robba. Tirukan saya. Raditu billahi robba. Tirukan saya semuanya. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah. Ya Allah. Saya sangat senang. Saya sangat senang menjadikan Engkau sebagai Tuhanku. Menjadikan Engkau sebagai Aku ridho terhadap seluruh perintah-Mu. Aku ridho terhadap seluruh perintah-Mu. Aku tidak mengeluh atas seluruh takdir-Mu. Aku tidak mengeluh atas seluruh takdir-Mu. Ya Allah, aku berjanji. Ya Allah, aku berjanji untuk tetap mengikuti sunnah Nabi-Mu. Untuk tetap mengikuti sunnah menjalankan syariat agama-Mu. Menjalankan syariat agama-Mu. Subhanallah. Ya, itu janji kita ya. Jadi tidak mengeluh ya, dengan perintah Allah kita jalani, yang dilarang kita jauhi. Ya, begitulah Mbak Nikmah ya. Oleh karena itu kepada yang menunggu itu katakan sabar. Yang ikhlas ridho itu, lalu kita yang di sebelahnya selalu memintakan ampun kepadanya. Istighfar. Iya, supaya nanti yang ketika menjelang mati itu film-filmnya itu enggak diputus oleh Allah. Ya kan? Diputus oleh Allah. Semakin banyak dosa, semakin beratlah roh itu keluar dari jasad kita. Semakin masih ada iri dan dengki, sakit hati sama orang, itu semakin berat juga kematian itu. Sebab kata malaikat, ayo saya tahan dulu supaya kamu itu menyelesaikan masalahmu itu loh. Irimu, dengkimu sama orang itu selesaikan dulu, jangan mati dulu, seperti itulah. Ya. Padahal tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Tidak bisa. Malah menyiksa kalau menyiksa. Oleh karena itu ya saya kira siapapun yang sekarang di hatinya itu masih ada sakit hati sekecil pun, saatnya sekarang kita bersihkan seperti kain putih yang kena kotoran lalu dibersihkan dengan sabun yang paling canggih. Subhanallah. Ya kan gitu. Itu yang doa kita, Allahumma ighsilni bil ma'i wa naqqini minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Bersihkan kami dari dosa seperti kain putih yang Kau bersihkan dari semua noda. Begitu ya. Ya. Prof, kita berikan kesempatan. Saya kira begitu. Ya, ini enggak bisa dilanjutkan pada alinea berikutnya. Hari ini alinea sampai pada besok baru ke halaman 95 ya, Prof. Betul, 95 betul. Tapi keterangannya luar biasa. Gimana toh Mas Ilmi? Artinya mengingatkan kita semua, Bro. Iya. Mengingatkan, memberi. Saya ini pasti berpisah dengan Mas Ilmi. Saya ini pasti berpisah dengan Mbak Nima. Saya ini saya sadar. Saya ini tidak bisa hidup selamanya. Saya mesti berpisah dengan anak-anak saya, dengan istri saya, itu pasti. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ya, gitulah Mas Ilmi. Pagi hari ini ada yang menyampaikan, subhanallah, mendengarkan kajian Prof Ali serasa seperti pengantin baru. Subhanallah. Iya. Saya ingin mendengarkan lebih lama lagi. Jazakallah, Prof. Sama-sama. Baik Mas Helmi, kita sapa dulu untuk yang di 93, untuk SMS 0812349393. Untuk telepon silakan langsung di 8419393. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Halo. Baik ya. Oke.
Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Ibu Dia Mado Anayu. Bu Diah Mado Anayu. Iya. Oke. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang sholat. Iya. Tadi tentang untuk rukuk dan untuk sujud, permohonan itu setelah kita membaca doa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu terus rukuk terus kita minta permohonan itu diucapkan atau dalam hati? Ya, langsung saya jawab, Bu. Harus dalam hati. Ya, semuanya harus dalam hati. Yang soal bahasa Indonesia itu harus dalam hati, tidak boleh diucapkan, Bu, ya. Lihat di buku saya. Ibu pegang buku saya kan? Iya. Ya, ini ada di bagian belakang. Itu semua itu tidak boleh diucapkan, ya, Bu, ya. Tidak boleh diucapkan, kalau diucapkan batal, saya sampaikan. Oh, iya. Ya, jadi setelah doa bahasa Arab itu langsung diam, Bu, merenungkan, tidak usah diucapkan. Direnungkan, Bu. Iya, coba lihat halaman 222. Iya. Renungan hanya dalam hati, tidak boleh diucapkan. Sudah dilakukan. Kalau ada permasalahan itu maksud saya punya masalah. Jadi baca doa dulu, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu sampaikan semuanya itu dalam hati. Do Gusti dalam hati, do Gusti dalam hati. Ya Allah dalam hati, ya. Ya Allah, saya punya masalah, kaki saya yang sebelah kiri tidak bisa ditekuk, ya Allah, lo gitu loh, Bu. Ya, saya kira cukup. Baik Bu Diah, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergabung kembali, tetap di telepon di 8419393 ya. Kita akan coba setelah Bu Diah untuk pagi hari ini. Yang lain silakan. 8419393. Oke. Untuk SMS? Ya. Mohon maaf sementara SMS belum bisa diakses. Belum bisa diakses, belum bisa diakses. Jadi ya sekali lagi yang kesulitan ya seperti Bu Dia tadi, kalau enggak bisa lewat radio, SMS saja lewat saya. Apa itu? 081 iya 081 333 444 309. Saya ulang 081 333 444 309. Ini memang HP khusus untuk bicara sholat. Tapi mohon maaf, tidak semuanya bisa saya jawab karena saya ini tidak hanya nangani Surabaya, gitu ya. Hanya oleh karena itu yang sangat-sangat penting betul kita jawab. Kalau saya jawab terus kan saya tidak kerja musim ini. Kira begitu. Ya silakan. Iya, di 8419390 kita coba ya. Untuk 93 ada apa Mas Seni? Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu? Ibu Siti. Ibu Siti, silakan Bu Siti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan punya pinjaman ya. Ibu suaranya maaf kurang jelas. Ya. Saya punya pinjaman selama 5 tahun, bank konven. Terus suami saya itu tidak ke bank syariah, itu sulit minta ampun. Terus sampai saya sholat itu sampai tak bisa khusyuk. Saya juga sudah mencoba pindah ke bank syariah, itu juga dipersulit, entah dipersulit atau memang sulit, saya tidak ada tahu. Enggak. Ya, punya mengganjal sekali. Iya. Terus sampai 5 tahun itu rasanya kayak pokoknya gimana ya. Baik. Saya paham. Iya. Baik Ibu. Makasih terus ya. Jadi gini Ibu Siti, saya langsung jawab. Ibu, yang di bank konvensional teruskan saja dulu, Bu. Nggak usah pindah dulu. Sudahlah, itu karena darurat. Ya, Bu ya. Darurat. Sudahlah, nanti setelah itu ke bank syariah. Saya kira nggak ada kesulitan. Bank syariah, Bank Jatim, saya ini konsultannya kok, Bu. Saya itu konsultan syariahnya di situ. Masa ada? Bank itu butuh loh, Bu. Jangan dikira Ibu aja yang butuh. Bank itu butuh menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu tidak mungkin dipersulit kalau persyaratannya itu sudah penuh toh. Tidak mungkin. Tapi yang untuk yang sudah konvensional itu sudahlah, karena darurat, sudah bismillahirrahmanirrahim, dijalani saja, Allah pasti itu memaafkan. Ya gitu. Jadi tidak usah dijadikan beban. Sekarang Ibu kerja supaya nanti hidup tidak tergantung pada hutang. Dan justru nanti saya yakin 5 tahun ke depan Ibu yang meminjami orang.
Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Prof, silakan. ini ada SMS begini, Prof. Ya. Yang harus saya sampaikan. Hari ini ada saudara El Victor yang bernama Mbak Reni. Mbak Reni. Subuh tadi telah berpulang ke rahmatullah. Dan beliau sudah ridho atas semua takdir setelah membaca buku 60 La ilaha menit illallah Muhammadur Rasulullah. terapi salat bahagia. Mohon doanya. Subhanallah. Alhamdulillah dia. Mbak Saya Reni bangga. itu di mana ya? Tidak dijelaskan. Subhanallah. Ya kita doakanlah, ya kita doakan semoga subhanallah kita doa dalam hati masing-masing. Allah itu Maha mendengar. Mudah-mudahan salah satu pendengar El Victor kita ini dan nanti siapapun di antara pendengar El Victor yang sudah meninggal dunia, tolonglah disampaikan ke sini, didoakan sama-sama, ya. Mudah-mudahan, dan saya bangga sekali. Tidak semua orang bisa seperti Mbak Reni loh. Menjelang mati mengeluh terus itu ada. Tapi dia katanya sudah membaca buku ini dan dia sudah sadar bahwa tidak mengeluh dan kemudian dia bahagia dengan kematiannya. Seperti saya tulis di buku ini, ketika orang itu sudah siap mati dan sungguh-sungguh senang dengan kematian, maka seperti dia itu seorang pengantin yang sudah dihias dan akan dipertemukan dengan pengantin pria yang di sana sudah siap, yang sini sangat siap, sangat harum. Maka siapapun yang ridho dengan keputusan Allah akan masuk kepada Allah, ke surga Allah. Allah senang menerima Anda dan Anda senang bertemu dengan Allah. Begitulah. Ya, saya ucapkan ikut berduka pada keluarga Mbak Reni. Kita akan bergabung kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak? Pak Gunari. Pak Gunari. Iya, Pak Gun. Silakan Bapak. Ya, Bu Palembang. Volume radionya dikecilkan Pak Gunari. Ya, sebentar. Nggih, Pak Gun, monggo dikecilkan dulu sebentar. Ya, Nggih. sudah. Sudah Ya, nggih, sudah. sampun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Gun. Pak Ustaz, setiap malam saya mendengarkan radio El Victor pada akhir penyiaran itu ada doa. Setiap apa Pak? Setiap malam Pak. Ya, Oh, setiap malam itu Ya, saya terus. mendengarkan El Victor pagi maupun malam itu. Cuma akhir penyiaran itu ada doa yang dibacakan Mas Helmi. Itu doanya, sungguh aku serahkan wajahku kepadamu dan aku sandarkan punggungku padamu dengan penuh harap dan takut terhadapmu. Ya. Sesungguhnya tidak ada tempat untuk berlindung Ya. dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Ya. Sungguh. Ya Pak. Apa Pak yang ditanyakan Pak? Yang ditanyakan Pak? Kemudian Mas, pertanyaan saya, makna dari doa itu kalau saya dengar semuanya gemetar, tubuh saya gemetar. Subhanallah. Tapi maksud dari doa itu saya enggak ngerti gitu. Ya artinya itu saya dari itu yang itu artinya itu ridho kepada keputusan Allah dan pasrah atas masalah semuanya, itulah Pak. Oh iya. Ya itu saja, cuma supaya Bapak bergetar kemudian dicarikan bahasa yang lebih mengesankan itu. Nggih, jangan ganti cara Jawa mboten napa-napa. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada wabarakatuh. kepasrahan waktu tidur nih, Prof. Iyalah. Masya Allah, tidur sehingga enak. Loh Semuanya memang sudah kan. dipasrahkan kepada Kalau mau Allah. tidur itu kan pamit mati toh. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya tidur ya Allah dan saya siap mati atau hidup, berarti tidur itu siap mati. Maka kemudian kalau bangun itu terima kasih engkau ternyata menghidupkan saya kembali. Ya, makanya karena pamit mati jangan sampai tidak berwudu. Jangan malas, gitu loh. Mau wudu sikat gigi malas itu. Cobalah sekarang kalau malas itu jotos setan itu. Itu dihantam setan itu. Anggit maku nurut raimu ya. Deger. Lalu berangkat ke kamar mandi ya, kemudian sikat gigi yang bersih, kaki di sabun yang bersih, lalu wudu, kemudian tidur. Karena Anda siap mati toh. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya kan? Lalu ketika bangun kita terima kasih, ternyata engkau masih menghidupkan saya ya Allah. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Mbak? Ini SMS dari Bu Wiwit. Masya Allah, telepon susahnya luar biasa. Iya. Ingin bertanya, Pak Prof, pasrah yang benar-benar pasrah kepada Allah itu yang bagaimana?
Iya. Pertanyaan dari Bu Wiwit. Itu pasti orang ini belum pernah ikut PTSB. Belum. Gitu ya. Pasti Bu Wiwit belum kan? Pasti belum. Bu Wiwit ayo tanggal 15 Ya, Juni. pasti belum. Karena kalau dalam PTSB sudah saya jelaskan itu. Nggih. Ya bentuk pasrah itu sebetulnya seperti apa sih? Saya contohkan, saya suruh maju, kemudian saya tanya dan sebagainya, itu biasanya pasti belum ikut. Pasti belum. Oleh karena itu mungkin kita jelaskan nanti ada bab sendiri itu Bu. Ya bab ini ada, lupa saya bab berapa, itu ada bab tawakal. Tapi sebelum menunggu penjelasan saya, silakan dibaca itu. Oh, bab nggih. tawakal. Ya. Bu Wiwit kalau belum punya buku Ini belum punya buku, datang belum saja ke ikut ya. Victor atau belum Iya. ikut ya yang tanggal 15 ini Bu Wiwit. Iya. Insya Allah masih ada kuota, masih ada Jadi kuota. supaya tidak menggantungkan saya, lihat Nggih. aja di buku. Kalau tidak punya buku ya kesini, kalau tidak bisa ya pinjam teman lah. Sudah Di banyak bab yang tawakal, buku. Prof, bab ya? tawakal Oke. itu silakan dibuka bab. Subhanallah, ini saya tunjukkan supaya tidak bingung. Nanti setelah dibaca kemudian kalau masih bingung tinggal tanya saya gitu ya. Bab tawakal itu bab halaman 159 sampai 173. 159 sampai 73. Ikhlas, tawakal dan usaha dan ridho. Itu ada di bab 7. Bab 7. Nggih. Bab 7 tentang sholat, ikhlas, tawakal dan Nah, ridho ya Prof. itu. Nggih. Oke. Ini ada informasi menarik pagi Ya. hari ini. Mbak Nikma, Mas Helmi, saya mendengarkan El Victor beberapa tahun yang lalu ini justru dari seorang pemabuk yang setiap hari mendengarkan El Victor. Luar biasa. Jadi kita kan harus malu kan. Orang mabuk saja bisa mengajak orang mendengarkan El Victor. Masa sing waras gak ngajak? Ya kan? Ya Allah, ya Nggih, Allah. nggih. Ini namanya, ingatlah, kebaikan itu tidak mesti datang dari orang baik. Betul. Ya kan? Nggih. Kebaikan itu tidak mesti datang orang baik. Kadang-kadang kejelekan itu justru muncul dari orang baik. Ya kan? Banyak orang memandang kan, sebelah gitu. mata itu Prof ya. Jadi ternyata di sela-sela duburnya ayam itu ternyata ada telur yang luar biasa. Nggih. Dari mulut pemabuk itu ternyata ada kata-kata, ikutilah pengajian di El Victor. Ada mutiara Iya ya, toh. Prof ya. Maka kita itu jangan menyepelekan orang. Nggih. Ternyata di tengah mabuk itu ternyata masih mengajak kepada kebaikan. Maka sekarang kita yang nggak mabuk kok nggak ngajak-ngajak orang. Malu dong. Ya kan? Nanti soal disebut itu sok suci, sok kiai, sok alim. Untuk apa mikir omong kata orang? Yang penting kita berbuat baik Prof. Ya kan gitu. Untuk apa mikir orang untuk apa? Nanti akan saya jelaskan lagi pada yang akan datang. Kalau saya diingatkan di sini, subhanallah. Nanti saya jelaskan, Umar bin Khattab mengatakan, Islam telah menjadikan kita mulia, maka kita tidak peduli dengan omongan orang. Wah, sudah ada ini nanti. Tapi tadi sudah mau saya siapkan tapi belum cukup. Waktunya sudah habis nggih, Prof. nggih. Prof, waktunya juga sudah habis pagi hari ini. Alhamdulillah, ya kita doa. Ini Bu Wiwit langsung daftar suami istri. Iya, pasti belum. Nggak apa-apa. Lah kalau menjelaskan semuanya susah. Iya. dong. Ini umrohnya sudah, PTSB-nya belum ini. Nah itu, makanya yang di Jepang saya sudah PTSB kan. Iya, yang di Nginden belum. Nggih. Prof, monggo doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, kepadamulah kami mengadukan diri yang lemah dan ikhtiar yang terbatas. Engkau ya Allah, Tuhan paling pengasih di antara semua pengasih. Engkau ya Allah, satu-satunya Tuhan kami. Dan Engkaulah pelindung orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang lemah seperti kami. Ya Allah, semua penderitaan tidak masalah bagi kami, seberat apapun. Cobaan apapun terasa ringan ya Allah, selama Engkau tidak murka kepada kami. Apapun saya jalani ya Allah, selama Engkau berkenan memandang wajah kami. Ya Allah, demi Engkaulah kami rela dihinakan manusia, asal Engkau tetap sayang kepada kami. Sungguh perlindungan-Mu tiada terbatas. Cahayamu mengusir kegelapan ya Allah, dan menjadi teranglah jalan menuju kebaikan. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari-Mu ya Allah. Wahai Allah, jauhkan kami dari kebiasaan menunda-nunda kebaikan dan taubat. Sadarkan kami bahwa tua bukanlah syarat kematian. Jauhkan kami dari terlena atas kesehatan. Sadarkan kami bahwa sakit bukanlah syarat kematian. Wahai Allah, dengan kasih-Mu,
Engkau pasti tidak akan membiarkan hamba-Mu sebatang kara menyelesaikan masalah ini. Melalui rukuk dan sujud, jadikan kami hamba-Mu yang ridho, tidak mengeluh seberat apapun ujian dari-Mu. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah, hapuslah air mata kami. Bisikkan kata-kata penyemangat untuk kami yang lunglai ini. Dengan tangan-Mu yang perkasa, ringankanlah beban hidup yang membebani pundak kami. Kami yakin akan pertolongan-Mu. Engkau pasti ya Allah Maha Kuasa untuk mengambil alih semua masalah dan harapan kami. Wahai Allah yang menguasai hati seluruh manusia, wahai Allah yang memegang ubun-ubun setiap makhluk-Mu, lunakkanlah hati suami yang kasar kepada istri atau istri yang menyakiti hati suami. Lembutkan ya Allah hati orang tua yang semena-mena kepada anaknya dan tidak tanggung jawab. Dan juga lembutkan pula kata-kata dan tutur kata sikap anak-anak yang masih kasar kepada orang tuanya. Ya Allah, hati ini memang milik-Mu, kami tidak punya apa-apa ya Allah. Hati ini tempat kerajaan-Mu ya Allah. Hati ini hanya pantas diisi nama-Mu yang agung dan nama Rasul-Mu yang mulia. Maafkan kami jika ternyata kami mengisi hati dengan rasa iri dan sakit hati dan kejengkelan kepada seseorang. Maafkan kami ya Allah. Kami malu ketika mengangkat tangan bertakbir Allahu Akbar, ternyata Engkau melihat menerawang hatiku, ternyata hatiku jorok, hatiku kasar, hatiku kotor ya Allah. Maafkan kami, dan kami yakin dengan sholat yang benar Engkau akan menolong kami membersihkan hati ini. Lalu kami semakin ceria, semakin senang, semakin hangat bersahabat dengan siapapun. Dan ketika kami semakin hangat bersahabat dengan siapapun, maka insya Allah dengan takdir-Mu semakin banyak orang mau bekerja untuk mencari nafkah dengan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sampai ketemu Jumat insyaallah datang, ya? Jumat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pun harus pamit ya. Ya, saya Helmi Ansori. Saya Nikma Aziz, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.